Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Oke sob, kembali lagi admin ingin membahas mengenai pembalap muda Indonesia yang menjadi harapan bagi publik Indonesia tentunya ya sob, sebagai pembalap masa depan dari Indonesia yang bisa mengibarkan merah putih di podium tertinggi pada ajang balapan internasional, baik di tingkat Eropa ataupun hingga ke tingkat Grand Prix-nya sob. Dan di musim ini, di musim balap 2025, ada dua nama pembalap muda yang sangat mencuri perhatian karena akan berlaga di ajang balapan Eropa, yaitu Muhammad Kendra Ramadipa dan juga Veda Ega Pratama, yang digadang-gadang akan bisa meluncur dengan mulus ke ajang balapan tingkat Grand Prix. Jadi untuk nama Veda Ega Pratama ya, untuk nama Veda Ega Pratama ini digadang-gadang sebagai salah satu pembalap muda Indonesia yang menjadi harapan untuk bisa berkompetisi di ajang balapan Grand Prix sebagai pembalap yang bisa berprestasi sob di ajang balapan Grand Prix. Walaupun saat ini Veda masih di ajang balapan Eropa untuk musim 2025-nya, tetapi dengan potensi yang dimiliki oleh Veda, banyak sekali yang berharap Veda akan bisa segera sampai ke ajang balapan Grand Prix, setidaknya di kelas Moto3 terlebih dahulu ya sob. Dan langkah Veda di musim balap 2025 ini setidaknya selangkah lebih maju karena Veda akan diikutsertakan pada ajang balapan Junior GP, di mana Junior GP sendiri akan menggunakan motor yang spesifikasinya ini hampir sama dengan spesifikasi dari motor yang digunakan di kelas Moto3. Jadi untuk Veda, seandainya saja bisa menunjukkan potensinya dengan berhasil meraih hasil yang cukup baik ya sob di ajang balapan Junior GP, tentunya Veda bisa melangkah dengan mulus ke ajang balapan Moto3. Sedangkan untuk Muhammad Kendra Ramadipa ya sob, di musim balap 2025 ini menjadi musim perdananya mengikuti ajang balapan di Eropa. Bahkan untuk Muhammad Kendra Ramadipa diikutsertakan pada dua ajang balapan Eropa sekaligus sob, yaitu di ajang balapan European Talent Cup dan juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tidak seperti pada saat Veda ya di musim balap 2024, ketika perdana mengikuti ajang balapan di Eropa, Veda hanya diikutsertakan pada satu ajang balapan saja sob, yaitu di program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi untuk Muhammad Kendra Ramadipa bisa katakan sedikit lebih beruntung ya, karena program dari Honda Asia dan juga Junior Talent Team di ajang balapan Eropa sudah mulai mereka ini membuka untuk kelas baru bagi pembalap-pembalap dari Asia yang memang memiliki potensi untuk diorbitkan ke ajang balapan Eropa, sehingga mereka akan diikutsertakan pada ajang balapan European Talent Cup yang merupakan ajang yang hampir serupa dengan Asia Talent Cup ya sob, karena menggunakan satu motor prototype yaitu Honda NSF 250, tetapi untuk kompetisinya ini lebih ketat, tidak seperti di Asia Talent Cup yang hanya menggunakan satu sponsor seperti Idemitsu ya. Tetapi kalau di European Talent Cup mereka ini akan memiliki tim masing-masing, sehingga tentu saja kompetisinya akan lebih ketat dan jam terbang dari pembalap tersebut tentu saja akan improve lebih bagus lagi sob. Nah, sedangkan untuk Veda memang di musim 2024 kemarin hanya satu ajang balapan Eropa, tetapi dengan keikutsertaan Veda ya pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, bisa dilihat sob bagaimana potensi dari Veda ketika melawan pembalap-pembalap Eropa yang sudah lebih berpengalaman. Nah, akan menjadi beban juga bagi Ramadipa ya, karena di musim perdananya di ajang balapan Eropa, melihat prestasi Veda di musim 2024, tentu saja Ramadipa juga akan diharapkan bisa memberikan prestasi lah yang lebih baik lagi seperti halnya Veda di musim balap 2024 kemarin. Tetapi tentu saja di musim perdananya jangan kita targetkan terlalu berlebihan dulu ya sob untuk Muhammad Kendra Ramadipa. Setidaknya dia bisa beradaptasi dulu dan jangan sampai menjadi pembalap di posisi buncit lah sob ya, posisi buncit di setiap rondenya pada ajang balapan Eropa, di kedua ajang yang ia ikuti di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di European Talent Cup. Namun Amin yakin sob, untuk pembalap Indonesia ini Muhammad Kendra Ramadipa yang sudah sering juga latihan bersama dengan Veda Ega Pratama ya di Indonesia, tentu saja dengan bimbingan dari Astra Honda Racing Team, admin yakin setidaknya untuk Ramadipa bisa memberikan perlawanan yang sengit kepada pembalap-pembalap Eropa di kedua ajang balapan yang ia ikuti sob.
Dan memang ya sob, kalau kita membicarakan mengenai persaingan di antara pembalap dari Asia dan juga pembalap dari Eropa, tentu saja apalagi pembalap dari Indonesia ya sob. Jadi tentu saja memang kultur balapnya ini sangat jauh berbeda. Kalau pembalap-pembalap di Eropa, mereka memang sedari dininya ya, mereka ini sudah dilatih menggunakan motor yang memang speknya ini sudah seperti spek-spek motor untuk pembalap profesional, walaupun di kelas mini GP-nya. Mereka ini menggunakan motor mini GP, tetapi spesifikasinya ini memang sudah racing dari sononya sob. Jadi memang sudah racing dari sananya, sehingga pembalap-pembalap ini sudah terdidik dari dini. Sedangkan untuk pembalap-pembalap di Indonesia, mereka ini ketika dari beginner ya sob, balapannya itu menggunakan motor underbone, motor produksi massal yang biasanya digunakan pergi ke pasar, pergi kerja ya sob. Jadi ini benar-benar motor yang digunakan massal di Indonesia, tetapi dimodif sedemikian rupa untuk menjadi motor balap di arena balap, sehingga pembalap-pembalap muda ini menggunakan motor tersebut untuk berkompetisi. Jadi tentu saja kultur balapnya ini jauh berbeda sob. Tetapi jangan salah, walaupun kultur balapnya berbeda, namun mental dari masing-masing pembalap, baik dari Asia maupun dari Eropa dan khususnya dari Indonesia ya sob, apabila memang mentalnya sudah terbangun, contohnya seperti Veda, maka kesempatan untuk bersaing akan terbuka lebar. Kembali lagi ya sob, mental dan juga skill dari masing-masing pembalap ini. Walaupun di Indonesia menggunakan motor underbone dan di Eropa menggunakan motor yang memang sudah spesifikasinya motor pro, tetapi apabila mentalnya sudah terbangun, maka pembalap dari Indonesia tentu saja masih bisa bersaing menghadapi pembalap-pembalap dari Eropa yang kultur balapnya ini memang sudah jauh berbeda sob. Jika kita membicarakan kultur balapnya ya sob, contohnya yang paling simpel dulu ya, dari Indonesia dulu ya sob, dari balapan nasional. Nah, kalau admin mencontohkannya itu seperti balapan nasional di Indonesia, dulunya itu Motoprix ya, kalau sekarang itu memang masih ada Motoprix. Tapi kalau admin melihat untuk balapan nasional di Indonesia ini agak sedikit carut marut sob, untuk tahun 2024 ini maupun di tahun sebelumnya. Tetapi itu sudahlah, itu kembali menjadi penyelenggara dari balapan nasional di Indonesia. Admin hanya ingin membahas mengenai kultur balapnya saja ya sob. Jadi menurut admin, untuk kultur balapnya itu kalau admin contohkan ya, untuk balapan nasional, sebelum kita jauh membicarakan mengenai kultur balap, perbandingannya ya antara Asia dan juga Eropa. Jadi admin akan membandingkannya, semisalnya untuk Asia itu adalah balapan nasional di regional-regional seperti Sumatera, kemudian di Kalimantan. Sedangkan untuk Eropanya itu adalah regional di Indonesia seperti di Jawa. Nah, jadi di Indonesia itu sob, untuk balapan nasionalnya itu kiblatnya itu lebih kepada balapan di Jawa yang menjadi kiblatnya lah sob. Untuk pembalap-pembalap yang hebatnya itu berasal dari regional Jawa, sama halnya seperti balapan di dunia, dimana untuk kultur balapnya itu adalah pembalap-pembalap yang kuatnya berasal dari Eropa. Sedangkan pembalap dari Asianya bisa di admin gambarkan di nasionalnya itu seperti pembalap dari regional Sumatera dan juga Kalimantan. Oleh karena itu biasanya ya di balapan nasional untuk pembalap-pembalap dari regional Sumatera maupun Kalimantan rela hijrah ke regional Jawa untuk mendapatkan jam terbang yang lebih tinggi lagi sob, untuk bisa improve dari skill dan juga mental mereka. Memang sob, ini kalau dibilang sebenarnya simple. Kenapa nih pembalap dari Sumatera dan juga Kalimantan lebih memilih hijrah ke balapan di Jawa, padahal sama saja kompetisinya sob, menggunakan motor underbone juga ya. Namun memang sob, tidak bisa dipungkiri untuk pembalap-pembalap dari Jawa di regional nasionalnya Indonesia ya sob. Jadi pembalap-pembalap dari Jawa itu memang lebih jauh lagi sob untuk pengalaman dan jam terbangnya. Oleh karena itu pembalap-pembalap dari Sumatera dan juga Kalimantan rela hijrah ke Jawa untuk mendapatkan jam terbang seperti admin katakan tadi ya. Dan pada saat mereka sudah mendapatkan jam terbang yang lebih baik lagi, maka ketika mereka balapan di Sumatera ataupun di Kalimantan, sudah bisa terlihat jelas sob, bahwa pembalap-pembalap yang memiliki jam terbang di Jawa, yang sudah benar-benar memiliki mental ya, mental bertarung di Jawa, maka pembalap tersebut akan menjadi pembalap yang sulit dikalahkan pada ajang balapan di regional Sumatera maupun di Kalimantan. Begitu juga, nah inilah contohnya sob, begitu juga untuk pembalap-pembalap di Asia dan juga di Eropa. Semisalnya ada pembalap dari Asia yang ingin improve dari jam terbangnya, maka harus rela hijrah ke Eropa untuk bisa meningkatkan jam terbangnya untuk improve lebih tinggi lagi sob.
Namun yang menjadi permasalahannya adalah faktor ekonomi. Nah, jadi balapan ini tidak bisa dipungkiri adalah salah satu olahraga yang sangat mahal sob. Jadi kalau memang misalnya ada anak-anak yang memiliki potensi, memiliki mental, tetapi tidak didukung dengan sponsorship yang kuat, dengan dukungan finansial yang kuat, maka ya bakatnya akan sia-sia saja ya sob. Mungkin sia-sia di level dunianya, tetapi kalau misalnya pembalap ini bisa bersaing juga, maka ya tidak akan sia-sia di level nasionalnya. Namun sayang saja ya sob, bila memang ada pembalap yang memiliki potensi tetapi tidak bisa bersaing di level dunia. Dan beruntungnya untuk Veda dan juga Ramadipa, Veda sendiri ya sob, orang tuanya memang adalah pembalap yang sudah balapan di level internasional hingga level Asia ya. Ayah dari Veda sendiri, Sudarmono, merupakan mantan pembalap profesional yang sudah balapan di Asia bahkan sampai di kategori Super Sport 600. Jadi untuk Veda sendiri, karena memiliki skill dan mental ditambah lagi dengan dukungan, maka tidak menutup kemungkinan ya untuk Veda bisa sampai ke level dunia. Dan sekarang Veda sudah sampai ke level Eropanya sob. Memang untuk pembalap dari Indonesia lainnya ada sob, ada yang sudah sampai ke level dunia. Tetapi untuk saat ini kalau admin membicarakan dua nama pembalap ini ya sob, Veda dan juga Ramadipa, karena mereka jenjangnya memang tujuannya adalah ke ajang balapan Grand Prix. Nah, inilah tujuan dari semua pembalap di Indonesia ataupun Asia. Tujuan mereka adalah bisa sampai ke ajang balapan Grand Prix, baik di kelas Moto3 maupun di kelas Moto2, hinggalah bisa sampai ke kelas MotoGP-nya. Dan saat ini memang untuk pembalap Indonesia sedang mengejar ya sob, mengejar beberapa pembalap dari Asia Tenggara yang sudah sampai menembus, sudah bisa menembus lah ya sob ke ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Seperti dari Malaysia sudah mengirimkan Hafiz Syahrin yang sudah bisa menembus kelas MotoGP. Kemudian dari Thailand juga di tahun 2025 ini Somkiat Yantra sudah tembus ke kelas MotoGP. Sedangkan Indonesia sampai saat ini belum ada pembalapnya yang bisa menembus kelas utama MotoGP. Nah, dari situlah sob, maka ketika melihat potensi yang dimiliki oleh Veda dan juga Ramadipa, apakah untuk misi dari Veda menjadi juara di Eropa terlebih dahulu ya sob, menjadi misi yang impossible ataukah menjadi misi yang possible? Dan jika menjadi misi yang possible, apakah langkah Veda untuk bisa menembus kelas Grand Prix akan possible atau juga impossible sob? Dan lagi sob, apabila nanti Veda sudah bisa menembus kategori Grand Prix, apakah Veda ataupun Ramadipa hanya akan stuck di kelas feeder ataupun di kelas menengahnya, tidak bisa menembus ke kelas MotoGP-nya? Jadi apakah program Road to MotoGP untuk Veda dan Ramadipa untuk bisa menjadi juara di Eropa hinggalah nantinya bisa menembus ke kelas utama MotoGP menjadi misi yang impossible ataukah menjadi misi yang possible sob? Nah, dari sinilah sob, menurut admin, kultur balap dari Indonesia ataupun dari Asia yang menjadi salah satu penentunya juga sob. Tetapi menurut admin, walaupun dari kultur balapnya ini jauh berbeda di antara balapan di Indonesia dan juga di Eropa ya sob, tetapi dengan dukungan finansial, kemudian dukungan teknis dan dukungan banyak pihak ya sob dari pembalap-pembalap potensi seperti Veda dan juga Ramadipa, maka hal tersebut bisa menjadi misi yang possible sob. Menurut admin seperti itu ya sob. Oke sob, apa pasalnya admin bisa menyimpulkan untuk Veda dan juga Ramadipa bahwa misi yang mereka emban akan menjadi misi yang possible untuk bisa menembus kelas Grand Prix, karena admin melihat memang kedua pembalap ini memiliki potensi, hanya saja mereka membutuhkan jalur yang tepat sob, dan tidak ada jalur-jalur yang melencengkan kedua pembalap ini sehingga nantinya mereka hanya akan stuck di kelas menengah di MotoGP. Walaupun saat ini kedua pembalap ini ya sob masih di kelas balapan di Eropa, tetapi semoga saja dengan potensi yang mereka miliki, admin bisa memprediksikan mereka akan possible sampai ke kelas Grand Prix-nya sob. Oke sob, untuk balapan di musim 2025 ini ya, untuk Veda dan juga Ramadipa, admin ingin sedikit membahas mengenai ajang balapan yang mereka ikuti, yaitu program Road to MotoGP, di mana kedua pembalap ini akan sama-sama bersaing di dalam ajang tersebut.
di ajang yang sama, yaitu di program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan di musim balap 2025 ini untuk Veda Ega Pratama ya sob, Veda sendiri berpeluang untuk meraih juara di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Maksud admin bukan hanya menjadi juara di 1 ataupun 2 ronde saja sob, tetapi berpeluang untuk meraih overall champion di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sedangkan untuk Ramadipa mungkin di musim balap 2025 ini setidaknya untuk Ramadipa ya bisa menempati posisi 10 besar terlebih dahulu sob di overall championship-nya, karena merupakan musim perdana dari Ramadipa. Tetapi dengan adanya Veda bersama dengan Ramadipa ya, pastinya Ramadipa akan mendapatkan informasi penting di mana Veda di musim sebelumnya sudah mengikuti full series ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini pada musim balap 2024. Karena memang di musim 2025 ini hanya ada satu nama pembalap yang mungkin ya, kalau sobat-sobat balap mania mengikuti Veda dari ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pasti sudah tahu ya, beberapa pembalap yang menjadi pesaing, yang menjadi kompetitif, yang selalu meraih podium, yang selalu bersaing di barisan depan. Pada musim 2025 ini mereka sudah naik level ke kelas Moto3. Jadi hanya ada satu nama pembalap yang benar-benar kalau kita lihat ya, yang benar-benar menjadi pesaing Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu Brian Uriarte. Tetapi kita masih tidak tahu untuk nama-nama pembalap lainnya, terutama nama-nama pembalap baru ya, untuk pembalap-pembalap baru yang ikut menjadi pembalap di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2025 ini. Apakah pembalap baru ini akan bisa langsung bersaing di barisan depan pada musim balap 2025 ini? Nah sob, jadi admin akan menginformasikan ya untuk nama-nama pembalap di musim balap 2025 ini pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan admin akan sedikit memberikan gambaran mengenai pembalap baru yang memang admin memiliki gambaran tentang pembalap ini di ajang balapan yang sebelumnya dia ikuti. Jadi dari gambaran tersebut admin akan bisa memberikan ya gambaran juga apakah pembalap ini akan menjadi pesaing kuat di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim balap 2025 ini sob. Oke sob, jadi untuk nama-nama pembalap ataupun entry list pembalap di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2025 ini akan dimulai dari Sullivan Monsi yang akan menggunakan nomor start 4. Kemudian ada Leo Ramstorfer yang akan menggunakan nomor start 5. Nah, Sullivan Monsi dan Leo Ramstorfer sendiri juga merupakan pembalap yang kompetitif sob di ajang balapan yang mereka ikuti, sehingga menurut admin di musim balap 2025 ini tentu untuk kedua nama pembalap ini akan menjadi pesaing kuat juga di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2025. Tetapi kalau menurut admin ya, melihat prestasi mereka di musim sebelumnya pada ajang balapan yang mereka ikuti, untuk Sullivan Monsi maupun Leo Ramstorfer masih belum terlalu konsisten ya sob, masih belum terlalu konsisten, sehingga pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup mungkin saja mereka berdua ini akan bersaing di barisan tengah. Kemudian ada Bernard Fernandez yang menggunakan nomor start 7 dan juga Luca Agostinelli yang menggunakan nomor start 9. Nah, untuk Luca Agostinelli, nah kalau admin melihat di musim sebelumnya pada ajang balapan Eropa, nah ini pembalap yang sudah mengikuti European Talent Cup. Di situ juga pembalap ini cukup bersaing ya sob di barisan tengah. Nah, ini pembalap yang bersaing di barisan tengah, sehingga di musim 2025 ini kalau admin prediksi untuk Luca Agostinelli memang akan bisa bersaing, tetapi setidaknya dia bersaing di barisan tengah. Kemudian untuk David Gonzalez menggunakan nomor start 11 dan juga Hakim Danis yang akan menggunakan nomor start 13. Hakim Danis sendiri adalah pembalap yang sudah 2 musim di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Artinya di musim ini menjadi musim ketiga dari Hakim Danis. Nah, ini yang admin lupa sebutkan tadi ya. Selain dari Brian Uriarte, ada pembalap dari Asia Tenggara yang menurut admin yang akan menjadi pesaing juga. Karena pembalap ini yaitu Hakim Danis sudah sering sob bersaing di barisan depan melawan pembalap-pembalap di Eropa, dan lagi ini adalah musim ketiga dari Hakim Danis, sehingga menurut admin Hakim Danis di musim 2025 ini akan menjadi pesaing di barisan depan pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2025 ini sob. Oke, selanjutnya lagi ada Jules Pons menggunakan nomor start 16, kemudian Jaroslav Karpusin yang menggunakan nomor start 17. Nah, dari nama-nama pembalap di entry list Red Bull MotoGP Rookie Cup di 2025 ini ya sob,
Nama Yaroslav Karpusin ini yang mencuri perhatian admin sob, karena di musim balap 2024 Yaroslav Karpusin ini sudah sering mengikuti ajang balapan European Talent Cup. Bukan sudah sering ya, tapi sudah full seri mengikuti ajang ajang European Talent Cup, dan bersama dengan tim kuat yaitu Frando Racing Team, pembalap yang sudah menghasilkan beberapa juara di kelas feeder seperti Valentin Perron, dan juga ada beberapa nama pembalap lainnya. Nah, Yaroslav Karpusin ini sendiri sob sudah sering juga meraih podium di ajang tersebut, sehingga menurut admin untuk Yaroslav Karpusin di musim balap 2025 ini pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup akan menjadi pesaing di barisan depan sob. Oke, selanjutnya ada Alejandra Fernandez menggunakan nomor start 22, kemudian Julian Flankes menggunakan nomor start 24, kemudian Lucas Brown menggunakan nomor start 29, Julio Pugliese menggunakan nomor start 31, Muhammad Kendra Ramadipa akan menggunakan nomor start 32, kemudian Zen Mitani akan menggunakan nomor start 34, Jurien van Gruten akan menggunakan nomor start 36, kemudian Gabriel Tessini akan menggunakan nomor start 40. Selanjutnya ada Kigoptoso Monoyane akan menggunakan nomor start 45, kemudian Lenok Pomara akan menggunakan nomor start 48, ada Carter Thompson yang menggunakan nomor start 50, Brian Uriarte akan menggunakan nomor start 51, kemudian Veda Ega Pratama akan menggunakan nomor start andalannya yaitu 54, kemudian ada Christian Daniel Jr. menggunakan nomor start 70, kemudian ada David Da Costa menggunakan nomor start 72, kemudian Ker Martinez menggunakan nomor start 77, kemudian ada Kiatisa Cingapong menggunakan nomor start 85, dan yang terakhir ada Marco Morelli yang akan menggunakan nomor start 95 sob. Nah, jadi dari nama entry list ini menurut admin untuk pembalap barunya ya sob, ada hanya satu nama kalau dari gambaran admin ya sob, yaitu Yaroslav Karpusin yang akan menjadi penantang, menjadi rookie yang bisa menantang di barisan depan pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2025 ini sob. Nah, itulah sob, jadi gambaran dari admin mengenai ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2025 nanti untuk pesaing atau pembalap rookie baru yang bisa bersaing di barisan depan melawan pembalap-pembalap senior seperti Veda yang sudah lebih dahulu di musim balap sebelumnya mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini mengenai posibilitas apakah untuk Veda ataupun Ramadipa bisa menjadi juara di Eropa, dan menurut admin tentu saja possible untuk pembalap ini, Veda maupun Ramadipa, untuk menjadi juara di Eropa, walaupun kultur balap dari Indonesia dan juga Eropa ini jauh berbeda, tetapi dengan mentalitas yang sudah terbentuk dari Veda dan juga Ramadipa selama mereka mengikuti event balapan baik di Underbull hinggalah mereka mengikuti ajang balapan Asia yang menggunakan motor prototipe Honda NSF 250, kemudian Veda yang sudah satu musim mengikuti ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, sehingga admin bisa memprediksikan possible bagi mereka berdua untuk menjadi juara di Eropa pada musim balap 2025 ini. Dan bahkan untuk Veda, admin juga memprediksikan berpeluang untuk meraih overall champion di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup sob. Jadi itulah saja untuk informasi dari admin pada pembahasan admin di video kali ini. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan admin adalah tempatnya kesalahan sob. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.